Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di kelas CV. Video kali ini akan mengulas cara menghubungkan klien yang menggunakan software Kobo Collect pada HP Android dengan servernya. Selamat menyimak. Pertama kita buka dulu Kobo Collect-nya. Nah, Kobo Collect versi 1.28.0 adalah seperti ini. Terdapat beberapa menu yang bisa digunakan untuk operasionalisasi kita di dalam mengkoleksi data. Langkah kedua, kita mengubah settingan dari Kobo Collect ini. Jadi di sini ada general setting, maka settingannya harus dirubah. Klik tanda titik 3 yang berada pada pojok kanan atas. Di sini ada beberapa tampilan menu. Yang kita gunakan adalah general setting. Kita buka general setting. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada server, user interface, maps, dan lain sebagainya. Karena kita akan menghubungkan Kobo Collect dalam HP Android ke server, maka kita pilih server. Di server ada beberapa pilihan yang harus diisi, ada type, URL, username, sama password. Tipenya sudah betul Kobo Toolbox, tidak usah diganti. Yang kita ganti adalah URL-nya. Setelah slash terakhir, maka kita isikan username dari servernya. Contohnya di sini adalah saya ketik ya. Nah, ini adalah username dari server yang saya buat. Setelah diisi username servernya, maka pilih OK. Berikutnya isi username. Samakan saja. Cecep Unpad. Setelah itu klik OK. Terakhir kita isi dengan password. Setelah ditulis password, klik OK. Setelah kita mengisi URL, username, password, maka kita sudah menghubungkan antara Kobo Collect pada HP Android dengan servernya. Setelah semua selesai, kita coba mengambil form dari server. Kita pilih Get Blank Form. Nah, ini menghubungkan ke server. Nah, di server ini tersedia form contoh pembuatan form survei menggunakan Kobo Toolbox. Kalau sudah tertera formnya, maka kita centang. Tujuannya untuk apa? Mengunduh form yang ada di server ke HP Android ini. Kalau sudah dicentang, di kanan bawah ada pilihan Get Selected. Kita tekan Get Selected. Nah, ini proses pengunduhan. Kita sudah berhasil mengunduh form yang ada di server. Setelah itu kita klik OK di sini.
Langkah berikutnya kita coba mengisi form yang tadi dari server yang sudah di-download ke HP Android ini. Caranya adalah di sini ada fill blank form. Klik saja, tampil nama formnya. Buka. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama di sini contohnya adalah nama. Kemudian ada keterangan di bawahnya, tuliskan nama lengkap. Kita coba tuliskan. Setelah menuliskan nama, pilih save. Di atas ada lambang seperti disket, itu adalah lambang untuk saving. Save. Nah, saving di sini berfungsi untuk mengesave jawaban dari pertanyaan yang sudah kita isi. Untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kita pilih tanda panah yang ada di sebelah kanan tanda saving tadi. Kita pilih. Berarti kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya di sini ada 3, ada nama, jenis kelamin, alamat. Yang nama tadi sudah kita isi. Berikutnya kita mengisi jenis kelamin. Kita klik saja. Kemudian kita pilih jenis kelaminnya apa. Laki-laki. Setelah itu save. Kemudian klik tanda panah untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini menanyakan alamat. Contoh saja di sini Jalan Nah, kalau sudah kita save, kemudian pilih lagi tanda panah. Kalau pertanyaannya banyak, satu persatu dijawab. Kalau seluruh pertanyaan sudah dijawab, kita harus mengakhirinya dengan cara menekan pilihan Go to End yang berada di pojok kanan bawah. Tekan Go to End, Save Form and Exit. Berarti kita menyimpan dan keluar. Kita simpan. Nah, setelah disimpan, maka akan kembali ke menu utama. Tadi kita mengisi 1 lembar pertanyaan. Untuk mengisinya kembali, kita tekan lagi fill blank formnya. Kemudian pilih lagi form yang di-download dari server tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada kesalahan? Kalau ada kesalahan, tinggal kita melakukan edit. Di sini ada menu Edit Save Form. Nah, ini file-file ini yang tampak ini. Yang paling bawah itu adalah yang paling terdahulu.
Yang paling atas adalah yang paling akhir diisi. Ternyata ada kesalahan. Misalkan kesalahannya di alamat. Kita klik saja alamatnya. Ternyata bukan Majalaya tapi Jatinangor. Seperti tadi langkahnya, save, kemudian lanjutkan, setelah itu go to end. Itu adalah cara ngeditnya, save lagi. Kalau seluruh responden sudah di entry, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan finalisasi. Mengirim file tersebut. Untuk mengirimnya, kita pilih Send Finalize Form. Form isian tersebut kalau mau dikirim, harus dicentang. Nah, bagaimana cara mengirimkannya? Di kanan bawah ada menu Send Selected. Kita pilih Send Selected ini. Nah, kita sedang proses pengiriman. Data sebanyak 4 form dikirim ke server. Kalau sudah seperti ini, klik OK. Nah, di sini keseluruhan file sudah dikirim ke server. Kita back saja. Maka yang tadi ada edit save 4 form di sini statusnya sudah terkirim ke server, maka di edit save form ini sudah tidak ada lagi. Kalau kita mau melihat form yang dikirim ke server, pilih menu View Send Form. Di sini contohnya sudah ada 12 form yang terkirim. Nah, ini seperti ini. Berarti ini data yang sudah dikirim dari HP Anda ke server. Itulah cara menghubungkan Kobo Collect di Android dengan server dan cara mengisi form. Jadi untuk menghubungkan Kobo Collect dan mengisinya sebenarnya tidak susah. Kalau tidak ada jaringan internet, kegiatan survei, kegiatan mengisi data masih bisa dilakukan. Karena file yang sudah di-download dari server sudah tersimpan pada HP Android Anda. Jadi sudah bisa melakukan pengisian walaupun tidak ada WiFi, tidak ada jaringan internet. Jadi pengiriman nanti bisa dilakukan ketika ada jaringan internet. Itu adalah salah satu keunggulan daripada Kobo Toolbox dan Kobo Collect. Sampai di sini kebersamaan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya masih di kelas Cevi.